Merlin Ambrosius sought to maintain the balance by forging a powerful weapon, the Troll Hunter Amulet. We have tracked you down and we are... Girl. You were coming back with us, wizards. Got it! Halo teman-teman yang budiman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini, saya akan merakum alur cerita film yang berjudul Troll Hunter Rise of the Titans. Film ini bercerita tentang perjuangan para pemburu troll yang ingin membebaskan bumi dari penyihir dan troll jahat. Gak usah pakai lama ya, langsung saja kita mulai alur cerita film ini ya. Selesai nonton jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Check it on. Berawal dari beberapa ribu tahun yang lalu, perang antar manusia dan sihir berkecamuk. Konflik manusia yang baik bekerja sama dengan para troll yang baik. Para troll baik pecinta kedamaian sedangkan para troll yang jahat ingin manusia binasa. Sehingga penyihir terkuat yang bernama Merlin Ambrosius menjaga keseimbangan dengan mendesain senjata amulet untuk sang pemburu troll. Ribuan tahun berlalu dan bangsa troll menetap dalam bayang-bayang di bawah dunia manusia, di sebuah kota tenang bernama Arcadia Oaks. Dan di kota ini pemburu troll yang bernama Kanjigar dikalahkan oleh troll jahat dalam suatu pertarungan. Dan untuk pertama kali senjata amulet Merlin dipergunakan. Sekilas amulet terlihat seperti manusia biasa. Senjata amulet memilih seseorang bernama James Lake Jr., mereka memanggilnya Jim. Jim menganggap menjadi pemburu troll itu tidak mudah, apalagi ia adalah pemburu troll manusia yang pertama. Dan untungnya teman-temannya dari Arcadia membantunya. Dan sejak saat itu Jim dan teman-temannya terus-menerus menyelamatkan manusia dari para troll jahat. Sampai akhirnya pemburu troll tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, termasuk Jim yang dikalahkan oleh sihir hitam. Senjata amulet pemburu troll dihancurkan oleh para kelompok penyihir jahat yang bernama Arcane Order. Dan yang mengejutkan semua orang, salah satu anggota Arcane Order bergabung dengan troll kebaikan. Lalu anggota Arcane Order yang lain sedang memburunya. Negara sedang dalam bahaya karena troll jahat akan menghancurkannya dengan segel permulaan. Jim merasa tidak berguna sebagai pemburu troll jika tidak menggunakan senjata amulet. Di dalam sebuah kereta bawah tanah seseorang bernama Douxie Kasperan dan mantan anggota Arcane Order yang bernama Nari sedang melakukan perjalanan. Mereka disergap oleh Arcane Order dengan anggota Belrock dan Skreal. Douxie berusaha menghalangi Arcane Order membawa Nari kembali kepada mereka. Tak lama Jim dan pacarnya Claire Nunes datang membantu Douxie dan Nari. Jim dan Claire berusaha menahan Arcane Order dan melawan mereka. Sementara para pahlawan lainnya berencana untuk memperlambat kereta dan menggunakan generator radiasi trifurcate anti-sihir untuk menghapus sihir Arcane Order. Namun, rencana itu menjadi gagal ketika salah satu pahlawan yang bernama Toby Domzaski tidak sengaja menarik rem kereta dan memutuskan gagangnya itu dan memaksa kereta itu melaju lebih kencang sendiri atau tidak melambat. Mobil yang membawa radiasi trifurcate berusaha mengejar kereta bawah tanah itu. Mobil itu membuka lubang tako untuk menembakkan radiasi trifurcate. Dan sesaat setelah dianggap pas, mereka menembakkan radiasi itu. Dan sihir para Arcane Order terhenti, tetapi radius itu terhenti karena mobil yang membawa radius itu tidak dapat melanjutkan perjalanan karena sedang ada penutupan jalan. Para Arcane Order melakukan penyerangan kembali. Jim menjadi terluka sementara Claire dan Douxie masih berusaha melawan para Arcane Order. Kereta menjadi tak terkendalikan dan menyebabkan kekacauan di kota. Arcane Order berusaha membawa Nari, lalu Douxie menggunakan gelangnya untuk bertukar tubuh dengan Nari. Dan Arcane Order masih berpikir itu Nari, menangkapnya dan pergi dari tempat itu meninggalkan kekacauan. Claire meminta maaf karena tidak membantu Nari, ternyata mereka sadar kalau ternyata Douxie bertukar tubuh dengan Nari. Claire bersama lainnya ditahan dan dibawa ke kantor polisi.
Saat yang lainnya menutup mulut tidak menceritakan apapun juga, berbeda dengan Toby yang membuka dan menceritakan semua rahasia mereka. Polisi yang menyelidiki mereka menjadi pusing. Tak lama beberapa orang datang yang satu orang bernama Agen Taron. Mereka akan menjemput tahanan atas perintah tidak jelas. Para polisi menjadi bingung dan berusaha menghalanginya. Dan dengan sedikit kekuatan dan sihir mereka berhasil keluar dari kantor polisi itu. Di Camelot yang baru dibangun kembali, Jim sudah sadar dan sedang memulihkan luka-lukanya. Ibunya yang bernama Barbara merawatnya. Jim merasa dia tidak dapat menyelamatkan dunia karena sudah tidak memiliki kekuatan. Barbara mengungkapkan pertunangannya dengan mantan kepala sekolah Jim yang bernama Strickler. Dan Jim ikut merasa senang. Seseorang yang bernama Aja Taron yang merupakan ratu planet di Arkidion 5 tiba di Camelot. Saat Aja turun dari pesawat luar angkasanya, kekasih Aja yang bernama Steve Palchak langsung mencium Aja. Dan seorang pria keluar, Steve mengira Aja berselingkuh. Tetapi ternyata pria itu adalah Eli Pepperjack, seorang duta bumi teman mereka juga. Steve mengira Aja sudah tidak ingin dicium. Tetapi Aja menjelaskan bahwa itu adalah ciuman ketujuh mereka dan menurut Arkidion 5 dapat membuat kehamilan. Saat Aja mengungkapkan ini, Steve menjadi senang. Tetapi Aja menjelaskan bahwa Steve yang akan hamil. Steve menjadi kaget. Jim bergabung bersama dengan lainnya, mereka senang karena Jim baik-baik saja. Mereka berkumpul di meja bundar. Blinky, seorang mentor sekaligus ayah pengganti Jim, membahas tentang Arcane Order. Blinky membuka bukunya dan menjelaskan bahwa Arcane Order berusaha untuk membangunkan kembali para Titan, dengan memecahkan segel Genesis. Dan begitu para Titan telah terbangun, mereka bergabung di pusat alam semesta. Dan bumi akan dilahirkan kembali ke ciptaan pertamanya. Dan kehidupan akan terhapus dari muka bumi. Claire penasaran di mana pusat alam semesta itu, ternyata yang merupakan kampung halaman para pahlawan adalah Arcadia Oak. Sementara itu di markas Arcane Order, Belrock dan Skreel bersama Nari palsu memulai ritualnya untuk membangunkan para Titan. Tetapi tidak ada hasilnya dan para Arcane Order menyadari bahwa di tubuh Nari bukan Nari melainkan Douxie. Mengetahui tentang sihir Douxie, Arcane Order berusaha mengembalikan Douxie dan Nari ke tubuh mereka masing-masing. Maupun Douxie dan Nari merasa kesakitan. Dan sebelum Nari kembali ke tubuhnya, ia mengungkapkan kepada Jim tentang konfigurasi ke-9 dan Chronosphere. Nari mendesak Jim dan timnya untuk menemukannya Chronosphere itu. Dan tak lama Douxie dan Nari sudah kembali ke tubuh mereka masing-masing. Mereka mendengar bahwa Nari menyuruh pemburu troll yang melakukan itu. Mereka semua menoleh ke arah Jim, tetapi Jim mengatakan dia tidak bisa karena ia sudah kehilangan amuletnya. Lalu Krell memberi sebuah barang dan ternyata itu adalah amulet Jim yang sudah diperbaiki. Jim terlihat sangat gembira. Para pahlawan mulai mengatur strategi dan mencari tempat keberadaan Arcane Order. Saat mereka memasuki rumah bundar, para pahlawan menemukan bahwa Arcane Order sudah mempersiapkan ritual untuk memecahkan segel. Jim gagal membuka kunci amuletnya yang baru diperbaiki. Para pahlawan lainnya berusaha mengagalkan ritual itu tetapi tidak berhasil. Dan seketika ritual Arcane Order selesai dan masing-masing anggota Arcane Order mengendalikan satu Titan. Melihat itu Jim merasa sedih karena gagal. Sementara di Greenland es menjadi hancur. Di Brazil hutan menjadi hancur dan di Laut Tiongkok Selatan laut menjadi berantakan. Para pahlawan kembali ke Camelot dan mereka melihat berita yang menyebar. Dan mereka kemudian membuat suatu rencana untuk menghentikan Arcane Order. Para pahlawan ketakutan dan saling menyalahkan dan mereka beradu mulut. Jim menghentikan mereka. Lalu Jim mengatur rencana yaitu mengirim saudara Krell, Ellie dan Stuart untuk memperoleh Excalibur. Claire memimpin sebuah tim yang terdiri dari Blinky, Archie dan ayah Archie yang bernama Charlemagne untuk mencari Chronosphere, yang terletak di pasar troll Cina di Hong Kong dan penghuninya adalah naga troll yang dipimpin oleh musuh lama Charlemagne yang bernama Zongxi. Dan Douxie memimpin Nomura dan Ark untuk menaklukkan Nari yang juga mengendalikan satu Titan. Jim, Aja, Toby, Strickler menjaga Camelot dari Titan lainnya. Mereka mulai pergi menjalankan tugas mereka sesuai perintah Jim. Tim Claire sudah tiba di tempat Chronosphere berada, mereka mulai menyusuri pasar troll untuk mencari keberadaan Chronosphere. Dan ternyata Zongxi sudah melihat Charlemagne datang ke tempatnya. Dan tak lama para pasukan Zongxi menghalangi dan menangkap tim Claire. Tim Jim menjaga Camelot dari serangan para Titan.
Sementara tim Douxie sedang mencoba menghentikan Nari mengendalikan Titan Hutan. Mantan kurator Museum Nomura tewas dalam pertempuran melawan Titan Hutan. Begitu juga dengan Strickler juga tewas saat berusaha menghentikan Titan Es. Melihat Strickler hancur bersama Titan Es, Barbara dan Jim menjadi histeris dan sedih. Ternyata Titan Es dibangkitkan kembali oleh Skrull. Barbara dan Jim saling menguatkan. Dan mereka tidak akan menyerah untuk menghancurkan para Titan. Lalu Toby mengajak Jim untuk pergi ke Hong Kong karena mereka kehilangan kontak dari tim Claire. Dan mereka berangkat menggunakan pesawat aja. Tim Claire sudah berada di tempat Zongxi. Tim Claire membuat suatu kekacauan untuk mengambil Chronosphere. Tim Claire berhasil mendapatkannya dan mereka berlari keluar membawa Chronosphere itu. Tim Jim yang terdiri dari Jim, Toby dan Aja tiba di Hong Kong. Saat mereka akan mencari tim Claire, Jim melihat Titan Api dan Belrock sudah datang ke jembatan. Dan tiba-tiba Farvatos Vex yang berada di jubah robot Gun dari Arkidion tiba. Ia berusaha melawan Titan Api, dan Farvatos berusaha mengalahkan Titan Api. Sementara itu Zongxi masih berusaha menghalangi tim Claire untuk keluar dari tempatnya. Dan Zongxi tewas tertimpa batu yang jatuh dari atap tempat tinggalnya. Tim Claire segera membawa Chronosphere pergi. Titan Api menghancurkan robot Gun tetapi Farvatos berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Jim dan Toby menyelamatkan tim Claire. Tetapi Archie dan Charlemagne menyuruh mereka untuk pergi dulu dan mereka tetap tinggal di pasar troll baru untuk menghalangi para troll jahat. Para pahlawan berkumpul kembali di Arcadia Oak untuk menghentikan niat Arcane Order. Douxie merasa sedih kehilangan Archie. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya karena Nari tidak sempat memberitahu secara detail. Douxie menawarkan akan bertanya pada Nari. Douxie, Jim dan Claire pergi ke tempat Nari. Douxie berusaha menyadarkan Nari. Douxie berhasil memulihkan Nari, dan Nari bebas dari kendali Titan Hutan. Douxie? Nari, you're with us. Titan Es dan Skrull sudah berada di Arcadia. Titan Hutan yang dikendalikan Nari berusaha melawan Titan Es dan Skrull. Pertarungan itu tidak ada satupun dari mereka muncul sebagai pemenang. Mereka berdua hancur. Para pahlawan sedih karena kehilangan Nari. Para pahlawan belum menemukan keberadaan Titan Api dan Belrock. Mereka mengira kalau dua Titan sudah terkalahkan, satu Titan tidak dapat mengubah alam semesta. Ternyata Blinky melewatkan satu halaman, di mana jika satu Titan berhasil datang ke pusat alam semesta, itu dapat bergabung dengan batu perapian, dengan demikian bumi akan terlahir kembali. Para pahlawan datang ke Arcadia Oak. Jim tidak berhasil mencabut Excalibur. Lalu Jim berusaha berpikir dan menyadari bahwa konfigurasi ke-9 dimaksudkan untuk mewakili dia dan timnya kecuali Steve, Ellie, dan Stuart. Saat timnya meletakkan tangan mereka di atas batu perapian, Jim berhasil menarik Excalibur keluar dari batu itu. Dan tim Jim membungkuk di depan Jim karena berhasil menarik Excalibur. Jim memerintahkan Stuart mengganti batu amulet dengan Excalibur, dan Stuart segera pergi ke Camelot. Sementara Jim dan timnya sudah siap mengalahkan Titan Api dan Belrock. Para pahlawan kemudian menghadapi Belrock, yang terlalu kuat untuk ditangani tim. Jim ditinggalkan sendirian dan menerima bahwa jimat itu tidak pernah menjadikannya pahlawan, dia sudah menjadi pahlawan. Di tempat lain, Stuart mengganti batu amulet dengan Excalibur dan amulet segera terbang ke Jim. Setelah mengucapkan mantra, Jim berubah menjadi baju besi sihir atau Akiridion. Setelah Toby berhasil menggunakan sinar anti-sihir pada Belrock dan membuat mereka tidak berdaya. Jim mendapat kesempatan untuk menyerang Demigod dan mengakhiri mereka dan Titan runtuh. Setelah para pahlawan merayakan kemenangan mereka dan kehamilan Steve, Toby tidak terlihat, dan Jim menemukan Toby sudah hancur di antara puing-puing. Toby yang sekarat memberikan napas terakhirnya, meninggalkan semua pahlawan dalam kesedihan. Sampai Jim menyadari bahwa Chronosphere tidak dimaksudkan untuk para raksasa, melainkan dimaksudkan agar Jim kembali ke masa lalu dan mencegah peristiwa tragis apapun yang mereka alami. Dan jika kembali pasti tidak ada yang mati.
Setelah memberikan perpisahan emosional kepada timnya, Jim melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke pagi di mana dia menemukan amulet dan memutuskan untuk menyerahkan mantel kepada Toby. Have at it, Romeo. Dan Jim mengarahkan Toby untuk menemukan amulet di sisa-sisa Kanjigar. Let us strive and triumph. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.